Pemirsa, hati Luna Maya sempat dilanda rasa cemas lantaran sang bunda Desa Maya Waltaurtmeyer harus menjalani operasi akibat mengalami patah tulang usai terjatuh di rumahnya di Bali. Luna pun langsung terbang ke Bali untuk menjenguk ibundanya. Jenguk yang habis operasi patah. Mbak Ima, lagi ke belakang. Ya, Luna pun meminta untuk kesembuhan ibundanya. Luna yakin ibunya akan lekas membaik dan bisa berjalan kembali. Sementara itu, dikenal sebagai wanita dan ibu yang tangguh, Elly Sugigi rupanya menyimpan rahasia kelam dalam hidupnya. Ya, dalam podcast The Sungkars, Elly mengaku jika dirinya terpaksa menyerahkan anaknya bernama Fitri kepada penjual sayur lantaran kala itu ekonomi Elly terbilang sulit. Sampai aku tuh bener-bener deh, sampai maafkan ada anak yang aku kasih orang satu. Udah denger belum ceritanya? Hah? Anakku yang satu aku kasih orang karena nggak kuat beli susu. Sekarang ketemu? Udah ketemu, udah cantik banget tuh anak, udah S2, aku kasih tukang sayur. Dulu aku punya anak, aku nggak mau nutupin ya, nggak mau nutupin. Tapi dia udah tahu kan? Udah tahu, aku nggak mau nutupin siapa diri aku, beban aku yang maksudnya apa sih yang keburukan aku yang dulu tuh emang aku pernah ngasih anak ke tukang sayur. Sebenarnya malu saya, kesian Fitrinya ini terungkap lagi, tapi kemarin kan saya harus ceritakan kejujuran saya masalah hidup gitu kan, masalah hidup saya membuka aib saya sendiri. Orang pada gila ya dibuka aib sendiri. Saya baca status orang, saya bukan buka aib, justru saya mending hidup jujur dibanding nanti aib saya terbongkar setelah nanti misalkan saya sukses atau anak itu sukses terbuka aibnya, kan malu gitu. Mending saya buka dari sekarang bahwa saya pernah punya anak satu, saya kasih tukang sayur, dan ingat bukan jual anak. Sebagai ibu, Elly tentu saja berat melepas buah hatinya untuk diasuh orang lain, namun Elly tak punya pilihan lain. Kondisi ekonominya yang sulit bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, Elly merasa tak sanggup, apalagi jika harus merawat buah hatinya. Hal inilah yang menjadi alasan Elly untuk menyerahkan anaknya ke orang yang tepat. Lantas apa alasan Elly menyerahkan anaknya kepada penjual sayur? Tukang sayur itu gak punya anak selama 9 tahun. Aku hamil sama ini susah kan, gak disetujuin dulu nikah sama orang tuanya. Jadi gimana ya nanti kan 8 bulan udah ditawar tuh anak aku sama orang. Kasih makan daging, kasih makan sayur, sop, kasih tukang sayur, gak kasih duit, enggak. Nah pas lahiran banyak yang nawar anak aku, kayak jualan anak kayak jadinya. Banyak yang nawar, ada yang nawar 250 juta, kasih rumah satu, tapi ceprot lahiran diambil. Aku nggak mau, karena kita nggak tahu agamanya itu apa. Kalau tukang sayur ini aku tahu agamanya bagus, walaupun aku cuma dikasih uang 500.000 untuk beli jamu saat itu, aku nggak nuntut, yang penting anakku dirawat sampai nanti umur 17 tahun aku pengen bisa ketemu. Mungkin saya saat itu bukan ibu yang baik untuk menyerahkan anak saya, tapi daripada anak saya sengsara, daripada anak saya kasih di depan pintu orang, daripada anak saya kasih yang nggak jelas saya taruh di panti asuhan, nanti gedenya seperti apa, saya kan mendingan sama orang yang saya tahu. Ya, setelah puluhan tahun tak bertemu, Elly rupanya memendam rindu kepada putrinya. Elly pun berusaha untuk mencari keberadaan Fitri. Meski sulit lantaran Elly tak memiliki alamat jelas orang tua asuh Fitri, namun berkat naluri seorang ibulah yang membuat Elly berhasil menemukan putrinya. Sayangnya orang tua asuh Fitri melarang Elly bertemu. Lantas benarkah Elly pernah bertemu Fitri sebelum identitas dirinya sebagai ibu kandung Fitri terbongkar? 17 tahun tuh anak dibawa pindah ke sono, dibawa pindah ke sini, di sekolahin. Kali hatinya takut. Ditaruh pesantren sih di Surabaya, ditaruh di pesantren, emang benar ditaruh di pesantren. Aku dengar anakmu di pesantren, aku tahu, dengar dari temen kan. Po Elly ada anak lu kesini tuh datang, aku datangnya hilang. Ternyata pas lagi libur dari pesantren suka datang ke Joglo, tempat aku dulu gitu kan. Dan kemarin ketemu lagi, aku cari lagi pas umur dia 20 tahun kalau nggak salah. 17 tahun gak ketemu, 20 tahun aku cari lagi. Dia masih di Parung juga tinggalnya, tapi udah pindah. Aku juga cari nggak tahu alamatnya, cuman masuk di sama Irfan tuh temen aku. Irfan cari kok, gue pengen cari banget anak gue ya katanya gitu kan, pengen cari banget nih aku nih gitu. Ketemu dong tanpa alamat lagi. Dan ternyata kayak sinetron nih cerita nih. Saat sebelum aku cari Fitri itu ketemu aku makan sate di Sate Taichan. Temannya si Fitri itu cerita, Mbak sebelum kejadian ini kita udah ketemu Mbak Elly sebelumnya. Tuh Mbak Elly nggak sadar kita di belakang Mbak Elly udah makan sate.
Itu Fitri ada di situ, padahal udah kita unjukin Eli Sugigi gitu mau berondongnya kata gitu kan. Jadi umur 22 itu saya ketemu dia udah S1. Dia udah S1 menjelang ke S2 lah gitu. Jadi ketemu dia saya cari tanpa alamat 2 kali, saya cari rumah yang saya kasih ke Mas Tommy itu 2 kali saya datengin rumah tanpa alamat, tapi Allah ngasih jalan karena ketemu tanpa alamat pun tanpa cuman di Parung kan luas, iya nggak, Parung luas, tapi setelah ketemu bapaknya lagi naik haji, Fitri lagi kuliah di Jakarta. Meski sempat tak bisa bertemu dengan Fitri, Eli berusaha untuk sabar. Dan berkat kesabarannya, pada tahun 2018, Fitri akhirnya datang ke rumah Eli di Depok. Eli pun bahagia melihat putrinya yang kini tumbuh dengan cantik dan sudah menempuh pendidikan S2. Lantas apa reaksi Fitri saat pertama kali bertemu Eli? Benarkah Fitri sempat marah saat mengetahui jika Eli adalah ibu kandungnya? Masya Allah. Tapi terus gimana? Maksudnya sekarang hubungannya udah baik? Sekarang hubungannya udah baikan. Dan saya cuman minta nanti kalau nikah saya dipanggil. Dan Fitri datang ke rumah saya di Depok. Waktu saya kontrak Depok, dia datang 2018 nemuin saya, cantik banget anaknya, putih bersih cantik, udah S2 sekarang. Masya Allah. Udah S2. Kalau yang aku nyanggupin anakku cuma S1 doang kan, Yoga Ulfi cuma sampai S1. Yang si Fitri karena ikut orang, mungkin dulu Fitri dia nanya ke aku, maaf ya, kamu tetap aku anggap mama aku yang lahirin aku, tapi untuk mama aku sendiri yang ini ibu namanya ibu gitu kan, ibu jadi mama aku, kamu cuma orang lahirin aku aja, kata dia gitu. Dan aku udah maafin kesalahan kamu, kenapa kamu dulu buang aku gitu dengan ya gitu. Aku sedih tadi gitu. Mungkin kalau aku nggak buang kamu, mungkin kalau aku nggak kasih kamu, kehidupan kamu akan sengsara kayak Ulfi dan Yoga, gituin. Yoga dan Ulfi tidak pernah bahagia kecilnya, gituin. Mungkin kalau kamu nggak saya kasih tukang sayur, nggak mungkin kamu sekarang jadi seorang Fitri yang udah bisa naik mobil, udah kuliah sampai S2 gitu. Tidak mungkin. Kalau ikut aku penuh perjuangan, aku sekolah anak kan ya sampai susah, anakku sampai aku titipin orang tua dulu gitu kan ya. Sekarang walaupun anak udah pada kerja, tapi kan tetap aku masih ngebiayain anak-anak ya, karena kan dia belum menikah gitu. Fitri katanya udah nggak mau ganggu si Fitri nggak mau diganggu saya lagi, kata gitu kan, nggak mau diganggu saya lagi karena udah malu hidupnya punya ibu kayak seperti Eli Sugigi. Ya nggak apa-apa sih, dia malu sama saya, nggak apa-apa. Yang penting ingat Fitri, surga itu ada di telak kaki ibu gitu kan ya. Saya itu ibu yang lahirin kamu gitu kan. Walaupun kamu sekarang tidak menemuin saya, tidak anggap saya sih tidak apa-apa, karena saya ini salah, saya ibu yang salah, ibu yang tidak baik. Tapi saya masih seorang ibu dari Yoga dan Ulfi gitu kan, yang masih perlu didikan saya. Saya walaupun orang nggak punya, alhamdulillah saya mendidik anak saya dengan benar. Dan saya bilang jangan bikin malu orang tua. Meski Eli tak bisa hidup bersama dengan Fitri, namun Eli bersyukur lantaran hubungan Eli dan Fitri hingga kini tetap terjalin dengan baik. Fitri pun tak menyimpan dendam kepada Eli, ibu kandungnya. Lantas adakah permintaan Eli kepada Fitri? Pengen sih, saya sih pengen ketemu orang tua angkatnya lagi. Cuma satu pesan saya, kalau dia menikah saya dipanggil gitu aja. Saya pengen datang di saat anak saya menikah, itu aja sih, udah nggak banyak. Saya nggak nuntut banyak-banyak, saya pingin kalau Fitri menikah saya dipanggil sebagai ibunya. Karena sebagian orang udah pada tahu ya, sekarang ya udah terungkap di media bahwa saya ibu kandungnya Fitri itu. Yang lahir 13 Maret, saya masih ingat tanggal lahir dia kok, 13 Maret. Lagi itu di bulan suci Ramadan, dia lahir, makanya saya namakan Fitria namanya. Dia namanya Fitria gitu. Tapi namanya nggak diganti, Pak? Enggak, kan nggak bisa di akte kelahiran udah Fitria. Fitria namanya Fitria. Jadi tolong nanti kalau dia menikah, tolong undang saya, itu aja permintaan saya doang sih. Saya mau pengen lihat anak tertua saya menikah.